يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة تامًا على سيدنا محمد الذي أقعد وتنبرج به القرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم تامًا على سيدنا محمد الذي تنعم به وتنبرج به الغرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل اللهم صل صلاة كاملة من تامًا على سيدنا محمد الذي وتنبرج به الغرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ملء اللهم صل صلاة سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل محلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم والمهام بوجهه الكريم وعلى بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muhibbun, faya ayyuhal mustaqun ila ru'yati jamali, sallu alaihi wa sallimu taslima. Abah-abah ulun, mama-mama ulun, dan seluruh pengagum pencinta ilmu, mudah-mudahan kecintaan hati kita kepada ilmu selalu subur sampai kita semua menutup mata di dunia yang sementara ini. Amin. Kajian kita pada minggu yang terakhir, kita kaji dan kita pahami yang berhubungan dengan kesempurnaan. Sehingga kesimpulannya adalah belum sempurna iman dan makrifat kita kepada Allah kecuali kita belajar memaham dan menghayati di dalam kehidupan sehari-hari akan dua perkara. Yang pertama, mengetahui akan yang mula-mula dijadikan Allah. Kedua, mengetahui akan asal muassal kejadian diri kita dan alam semesta. Allah di masa yang tidak ada awalnya, di masa azali, dengan kebesarannya, dengan kesempurnaannya, kekuasaannya dan keasaannya, berdiri dengan keagungannya, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Allah berfirman, aku adalah ibaratkan sesuatu yang mahal harganya yang disimpan, tetapi aku cinta sekali ada orang yang mengenal aku, maka kujadikanlah akan makhlukku, dan makhlukku itu kuberi nama Nur Muhammad. Jelas dalam hadis ini berarti yang awal-awal dijadikan Tuhan, makhluk Tuhan yang diberi nama dengan nama Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad itulah dijadikan oleh Allah segala arwah roh kita. Karena roh kita dijadikan Tuhan dari yang diberi nama dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu dikatakan abahnya oleh segala arwah. Itulah firman, itulah sabda Nabi, ana abul arwah
aku bapaknya oleh segala. Adapun batang tubuh kita dijadikan Tuhan dari Nabi Adam asalnya. Tetapi Nabi Adam yang menjadi asal bagi batang tubuh kita dijadikan Tuhan dari tanah. Sedangkan tanah dijadikan Tuhan dari banyu. Banyu dijadikan Tuhan dari angin. Angin dijadikan Tuhan dari api. Api pun dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad juga. Jadi jelas keduanya, baik roh atau tubuh, kedua-duanya dijadikan dari Nur Muhammad, Nabi kita Muhammad, atau roh kita, roh Nabi kita Muhammad. Itulah firman Tuhan, nurun ala nurin. Roh dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad, ala nurin berbuat kepada tubuh yang dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad juga. Roh dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad, tubuh dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad, maka natijahnya roh dan tubuh diberi nama juga keduanya dengan Nur Muhammad. Ngarannya roh dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad, diberi nama roh ini ngarannya juga Nur Muhammad. Tubuh dijadikan dari Nur Muhammad, maka namanya pun juga tubuh kita Nur Muhammad. Namanya disamakan. Nurun ala nurin. Roh bangaran Nur, tubuh pun bangaran Nur, karena keduanya berasal dari Nur. Maka jelas dari penjelasan ini berarti terjawab sudah. Yang mula-mula dijadikan Allah, yang diberi nama dengan Nur Muhammad. Dan dari Nur Muhammad itulah dijadikan roh dan tubuh, berarti Nur Muhammad itulah muasal kejadian roh dan tubuh kita dan alam semesta. Jelas sudah? Roh dari Nur Muhammad, tubuh dari Nur Muhammad. Roh kita dari Nur Muhammad, ngarannya pun Nur Muhammad. Tubuh dari Nur Muhammad, ngarannya pun Nur Muhammad. Keduanya berasal dari Nur Muhammad. Maka hancurlah tubuh ini, jadilah Nur Muhammad. Hancurlah roh ini, jadilah Nur Muhammad. Maksudnya begini, kita ini amun malihatin nang naya banyak kan? Tapi karena ini keduanya berasal dari Nur Muhammad, maka ini dihancur, dipanaakan kepada Nur Muhammad. Jadi karena dihancur, dipanaakan kepada Nur Muhammad, zahirnya Haji Arsad, kanda kaum, dan ayahanda-ayahanda bertaan, ibunda-ibunda bertaan, itu zahirnya benar. Tapi hakikatnya cuman satu aja yang ada ini, Nur. Boleh kita menyambat Guru Zaini, zahirnya. Guru Saman mulia, zahirnya. Syekh Ismail Zin Al-Yamani di Makkah itu zahirnya. Tapi hakikatnya satu aja, Nur Muhammad. Nang ada satu aja, Nur Muhammad.
Nang hidup satu haja Nur Muhammad. Nang berbuat satu haja Nur Muhammad. Jadi hari ini nang membaca akan pian di sini ada Haji Arsad, ada hakikatnya Nur Muhammad. Nang mendengarkan bang siapa hakikatnya Nur Muhammad. Itulah syair Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ainul Aqwan, Ainul Aqwan, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, hakikat alam, hakikat alam. Jadi bila kita melihat alam ini hakikatnya melihat nur. Amun disambati alam ini banyak kayak benar. Tapi bila sudah disatuakan, saikong aja kita lihat nur. Kewajiban kepada kita mengikuti Nur Muhammad zahir dan batin. Nur Muhammad nang zahir nang mana? Nang idin hidup 63 tahun sudah diikuti. Kayak apa sidin? Sidin sembahyang umpati, sidin baudu umpati, sidin puasa umpati. Amun mengaku bersumber dari sidin. Amun yang ada mengaku tasaraha. Jangan begana di nang ada nih, jangan kalain. Kan alam ini terbit dari Nur Muhammad. Nengaran alam itu ada yang lain lagi, bilain Allah Ta'ala alam sudah. Samuan bersumber dari Nabi Muhammad. Kewajiban mengikuti Nabi Muhammad nang dahir. Siapa Nabi Muhammad nang dahir? Nang sidin ba umur 63 tahun. Diumpati makan tuh sembahyang, puasa, haji, bersalawat, berzikir, babini, balaki, nutup aurat. Semua anta dituruti. Nah. Itu Muhammad nang dahir. Bila mengikuti Muhammad nang dahir, nah pada dapatannya surga. Ulun ini dipadahi peguruan waktu bersuluk, waktu menjalani jalan di sini nih. Kita ini hati hendaknya selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad. Nginom tangan kanan ingat mengikuti Nabi Muhammad nang dahir. Baca bismillah ingat mengikuti Nabi Muhammad. Nutup aurat ingat ngikutin Nabi Muhammad. Sembahyang ingat ngikutin Nabi Muhammad. Itu bang jangan lapas tak. Dan dapatannya sur. Yang kedua wajib mengikuti Nabi Muhammad yang batin. Mengikuti Nabi Muhammad nang batin, iya nang Nabi Muhammad nang nurnya tuh. Bagaimana caranya? Panakkan roh kita, jadilah Nur Muhammad. Panakkan tubuh kita, jadilah Nur Muhammad. Jadi yang berbuat itu Nur Muhammad. Itu ikutin Nabi Muhammad yang batin. Jadi kan dari kita lagi nama buat Nur Muhammad. Nah kayak itu kita hidup. Itulah sabda Nabi, Kullun lam la yatajawazani. Samuaan kada kawan lewat aku. Sudah jelas banget. Kada kawan yang lewat Nabi, kada kawan. Siapa aja. Adanya, hidupnya, ada kawan. Bergeraknya, berdiamnya, termasuk ma'rifatnya, ada kawan. Ada kawan melewati Nabi. Kayak apa cara kita beramal dalam kehidupan sehari-hari? Nah lah, cara beramal.
nang apa aja nang kita lihat, nang apa aja nang kita lihat, nang kita pandang, nang kita makan, kita minum, ingatakan semuaan itu rahmat Nabi Muhammad. Ingatakan. Ada lagi nang lain tuh. Atau dengan kata lain pemberian Nabi Muhammad. Di mana Haji Arsad Allah Ta'alanya, di mana Nabi Muhammad aja terus. Allah berfirman, ya Muhammad, man dakaraka faqad dakarani. Wahai Muhammad, siapa yang ingat ikam, ingat aku. Dia dalam Nabi Muhammad sudah Allah. Jadi Nabi Muhammad kada jadi dinding. Dalam sembahyangkah, di luar sembahyangkah, ingatakan ada nih rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya. Ada lagi yang lain? Nah, hanya amalan yang nang kada ada suaranya nih Allah. Tertinggal suaranya yang Allah ya kan. Amalakan kaina imbah subuh, imbah maghrib, hendak guring bangun guring. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingatakan dalam hati, aku bersaksi tidak ada yang menjadikan Nur Muhammad melainkan zat yang suci, Allah maksud. Jadi Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah yang zat yang suci. Karena dijadikan berarti panak Nur Muhammad baka zat yang suci. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya rohku, tubuhku dan alam semesta dijadikan Allah dari Nur Muhammad. Karena dijadikan dari Nur Muhammad berarti panah alam semesta bakalah Nur Muhammad. Zahirnya kita, hakikatnya Nur Muhammad. Jadi kita ini berhakikat kepada Nur Muhammad. Zahirnya Nur Muhammad, hakikatnya zat yang suci. Nah, jadi Nabi Muhammad berhakikat kepada zat yang suci. Jadi kita cukup berduduk di Nur Muhammad, sudah kepada berhakikat zat yang suci. Jelas lah. Kemudian yang lain boleh mati dan hancur, Nabi Muhammad kada mati dan kada hancur. Kita dari Nabi Muhammad insya Allah keumpatannya kada hancur. Banyak kalau orang kada hancur. Umurnya tak umpat juga. Nabi Muhammad kada hancur Pak. Tabuk di Madinah tuh kada hancur. Jangankan Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad 10.000 di Madinah tuh. Saikong ada yang hancurnya. Siapa nang madakan Haji Arsad tong Tabuk. Ulun kematian jamaah umrah di Madinah itu berlima kah sudah. Nah 4 umrah tuh. Ketika ulun menanam, salah seorang tong Tabuk berkata, hadihi sahabat, ini semuaan sahabat. Wa kulluhum maujud, semua mereka ada dalam kuburnya. Karena Madinah itu kan setahun dibongkar. Tapi ketika membongkar kubur sahabat, becongkong orangnya ada jadi. Pada berapa tahun sudah? 1400 tahun yang lalu. Itu di Uhud, 70 hikong yang meninggal waktu perang Uhud. 6 bulan ditanam Kuitan Jabir bin Abdullah. Abdullah maksudullah Kuitan Jabir. Itu hancur awak sidin. Karena kemalaman ditanam jauh. Jabir kada nyaman Kuitan ditanam jauh banget di Parakakanai. Awan yang banyak. 6 bulan kemudian dibongkar. Waktu ditanam itu hancur, darahnya caracakan masih. Dibongkar 6 bulan tuh darahnya masih caracakan aja. Ada baku belum? Sahabat Rasulullah. Jadi nang lain boleh mati dan hancur, tapi Nabi Muhammad kada mati dan kada hancur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan menghadap Allah.
amalakan itu imbah maghrib, imbah subuh, Anda guring bangun guring. Ya kalau sudahlah, minggu dahulu kita setelah ganti tetap. Tulisakan kayak inilah jamaah nih. Tulisakan kayak jamaah. Bagi barataan supaya tak amalakan barataan. Kita bersifat dua sifat, mengharap awan Tuhan, mudah-mudahan yang kita harap diwujudkan Tuhan. Dan kita takut awan Tuhan kalau dimurkai itu. Nah itu pun diamalkan. Jadi kita ini menunggu-nunggu dipanggil Tuhan. Innalillah, datang dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan menghadap Allah. Menunggu-nunggu ini gawian kita mengikuti Nabi Muhammad zahir dan batin. Jadi mohon maaf, ulun bukan hendak memborong kada, amun ada ilmu kaina nang kapan-kapan datang ke kampung ini, bila inya belain pacang kada mengikuti Nabi Muhammad, berpikir 2-3 kali dahulu hanya ditagok lah. Kemudian ulun tambahkan pada hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguatakan bahwa kita ini dijadikan asal muasalnya dari Nur Muhammad, maka dijadikan Tuhan bentuk Nabi kita berbentuk nama Nabi Muhammad, Muhammad dan Ahmad. Lihat ya, makanya wapi ampusikum apalah tubsirun, pada diri kita nih. Kenapa kita hadapi nandu? Asal muasal kita dari sidin, dijadikan Tuhan bentuk tubuh kita berbunyi ngaran Nabi Muhammad. Ngaran Nabi Muhammad nang syuhur di bumi Muhammad, nang syuhur di langit Ahmad. Nang syuhur di bumi Muhammad, ini mimnya nah, apalan ini haknya nah, ini mimnya nah, ini dalnya nah Muhammad. Bukan kita Nabi Muhammad, bukan tersalah tidak. Paham ya kan oleh? Kita udah kada mengaku Nabi Muhammad kada. Tuhan hendak menguatkan bahwa kita ini bersumber asal muasal dari Nabi Muhammad, diulah tubuh kita bunyinya ngaran Nabi. Paham? Ngaran Nabi nang syuhur di bumi Muhammad. Mim ha mim dal. Yang syuhur di langit Ahmad. Nang masyhur di bumi Muhammad, nang masyhur di langit Ahmad. Mana inya? Ahmadnya mana? Lihat ya. Alifnya, haknya, sujud mimnya, duduk antara dua sujud dalnya Ahmad. Jelas kalau ada kawal lapas, kita ada kawal. Apa rahasianya? Jika kita mendengar kalamullah yang ada di jatuh, kita akan paham. Wahai makhluk semua, kalian jangan berharap-harap. Itu kan bahasanya tuh. Kenapa? Karena kalian tidak bisa lewat dari hambaku yang satu ini. Siapa? Nur Muhammad.
Makanya aku bentuk tubuh kalian, bunyinya ngarannya Muhammad yang syuhur di bumi, Ahmad yang syuhur di langit. Jadi amun Ahmad atau Muhammad, Allahu Akbar sembahyang sampai salam, adalah kita lagi nang sembahyang tuh Muhammad. Membaca, nah ada lagi haji ceramahnya lah, ada lagi nang ceramah tuh Muhammad. Nang mendengar nih bang, nang mendengar Muhammad juga. Berarti bulat satu aja lagi, Muhammad. Nah itu dipandang juga hendak guring, bangun guring, imbah subuh, imbah maghrib. Ingat akan supaya tahu asal muasal kejadian kita Nur Muhammad, sehingga bentuk tubuh kita dibikin Tuhan ngaran sidin Muhammad dan Ahmad. Muhammad yang syukur di bumi, Ahmad yang syukur di langit. Siapa yang menyembah Muhammad atau Ahmad terserah. Siapa yang disembah? Allah. Bila sudah begitu, maka syahadat kita sah sudah. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah nang disembah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad nang menyembah. Betamuan ngarannya. Betamuan sah bersaksi. Kan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sah sudah bersaksi karena batamu. Jelas sudahlah. Nah tinggal mengamalkan lagi. Isilah sisa-sisa umur kita ini. Ulun bukan hendak memborong, bukan. Amalkanlah ilmu yang ada ini. Sesudah kita paham ini, maka bulan akan datang kita akan menyempurnakan ilmu kita dengan musafahah. Itu sempurnaannya. Ulun bahari deh itu. Musafahah. Musafahah itu pelimpahan dari guru kepada kita barataan. Musafahah, berjabat tangan, berjanji kita dengan ilmu yang sudah ada, kita bermusafahah, di mana Nabi bahari menjabat tangannya sahabat menjabat tangan di tabiin. Nah setelah ilmu dilajari, jabat tangannya sampai kepada guru ulun Syekh Jamhuri Al-Banjari almarhum. Hadisnya begini, ujah Nabi, siapa yang berjabat tangan dengan aku atau berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku, di akhirat akan kuberikan syafaat. Nah, hari kiamat akan kuberikan syafaat, di akhirat akan dimasukkan Allah dalam surga. Ada wani itu maka dia belajar ilmunya, maka Allah ada syafaat. Pahamlah. Itu insya Allah minggu akan datang. Musafahah bagi lelakian langsung berjabat tangan, bebinian cukup dengan isyarat. Nah, ini kena binian. Tidak berjabat tangan, cuma aki katakan ini tangan guru, ini tangannya. Anyar kena berjabat apa namanya? Sebagaimana Sayyidina Ali awan Nabi bahari Sayyidina Ali kadada pahin di Makkah, aja Nabi ini tangan Ali, ini tanganku. Nah itu insya Allah mudah panjang umur, minggu akan datang. Insya Allah jangan kada hadir. Hanya lantaran dibungun gugur buahnya. Yang kita cari kan selamat. Mudah-mudahan dengan berkat majelis di masjid ini kita bertahan selamat. Cuma ini bukan haji arsad, itu dari Rasulullah. Artinya yang menjamin itu Rasulullah. Ulun bahari dijabat tangannya oleh paguruan ulun Syekh Jamhuri. Nah Syekh Jamhuri melimpahkan kepada ulun, beliau dari gurunya sampai pada Rasulullah, berjabat tangannya kainnya kenalah. Ya. Jadi bila ulun Rasulullah bersabda,
Siapa yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, maka di akhirat akan kuberikan syafaat, di akhirat akan dimasukkan dalam hari kiamat, akan kuberikan syafaat, di akhirat akan dimasukkan Allah dalam surga. Japia amin ulun terima. Nah, itu insya Allah minggu akan datang. Yang kada hadir lah kita. Nyalon beritahu pada Allah supaya hadir kita berarti. Nah, kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahanda, ini ada pertanyaan mewakili dari jemaah. Bolehkah seorang perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kubur? Sementara misalnya perempuan ini anak atau dari saudara yang dimakamkan. Pertanyaannya, bolehkah orang perempuan mengantar jamaah jenazah keluarganya ke kubur? Memang dulu zaman Rasul perempuan itu dilarang ziarah kubur kalau